Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda yang gagah perkasa. Saat ini saya berada di Faiha Cafe di Kota Cilegon, dan di depan saya ini sudah ada Bung Zulfahmi Yanuar Adam. Panjang bener namanya. Ya. Bung Fahmi Yanuar Adam. Tetapi biasanya dipanggil Saya Fahmi. Fahmi. Nah, ya. Siapa sebetulnya Fahmi ini, guys? Siapa sih dia? Ngapain sih? Dan apa sih yang sudah dia lakukan sehingga layak untuk tampil di podcast ini? Sesaat lagi akan kita kupas satu persatu. Bung Fahmi Yanuar Adam ini seorang notaris, guys. Kantornya ada di sekitar Jalan Lingkar Selatan, ya? Ya, Ciwadus. Di Ciwadus. Ciwadus, ya. Dan sebelum jauh, siapa sosok kami? Kita simak dulu statement dari beberapa warga Kota Cilegon, anak muda yang berikut ini. Saya mengenal betul Pak Fahmi. Awal saya masih kuliah di kampus Stit Alheria, di semester akhir mungkin sudah banyak mahasiswa yang ingin bekerja begitu. Nah, justru di Cilegon yang di tengah-tengah sulitnya mencari pekerjaan, Pak Fahmi justru mencari anak-anak muda seperti kita yang mau berproses, yang mau belajar. Dan Pak Fahmi sejauh ini menarik karyawannya di tempat kerjanya itu adalah orang-orang yang sudah, mohon maaf, maksud saya adalah orang-orang yang masih muda, yang masih produktif seperti kita. Dan banyak lagi yang sudah beliau tarik untuk menjadi bagian daripada beliau begitu, untuk bekerja dan berproses di tempat beliau. Untuk lapangan pekerjaan sudah banyak lah, teman-teman saya di sekitar saya juga yang ikut dengan Pak Fahmi. Beliau sangat memperhatikan pemuda-pemuda yang ya seperti kita lah, yang butuh pekerjaan begitu. Beliau adalah pemuda yang sangat gampang bergaul oleh masyarakat, pemuda-pemudi milenial yang di zaman sekarang butuh sosok beliau. Beliau sangat dermawan dan sosial dalam pendidikan, membantu dalam proses pendidikan khususnya di Kota Cilegon. Beliau sangat membantu sekali. Beliau adalah orang yang humanis, gampang bergaul dengan masyarakat, khususnya kaum milenial yang sekarang di tahun 2023. Kawan saya juga yang memang bermasalah dalam tanda kutip, artinya masih butuh biaya untuk kuliah, Bang Fahmi atau Pak Fahmi, beliau sudah membantu teman saya sampai akhirnya lulus dan bisa diwisuda di salah satu kampus yang ada di Kota Cilegon, yaitu di Stit Alheria. Dia lebih mementingkan dalam arti proses pendidikan. Beliau itu masuk di lini manapun, khususnya pemuda-pemudi. Pak Fahmi sudah sering membantu kegiatan-kegiatan di lingkungan pemuda yang ada di Kota Cilegon, baik itu di daerah Citangkil, di Ciwandan juga begitu, dan juga di Jombang. Beliau sering bantu untuk support kegiatan kemasyarakatan, bantu support kegiatan kepemudaan, dan kemarin juga beliau sudah melaksanakan untuk bagi-bagi Al-Quran juga di beberapa masjid begitu. Dan ini juga salah satu hal yang positif menurut saya, karena beliau sangat memperhatikan warga-warga yang ada di Kota Cilegon dan pemuda-pemuda yang ada di Kota Cilegon. Baik, Bung Fahmi. Dari yang kita lihat tadi, Ya, cuplikan tadi, saya melihat ada dua catatan penting yang saya tangkap. Ya. Bahwa Anda ini ternyata rajin banget ngopenin anak muda Cilegon. Ngopenin mulai dari memberikan mereka jembatan emas untuk mencari pekerjaan, sampai juga memberikan jalan untuk pendidikan. Begitu, bisa diceritakan seperti apa sih yang sudah Anda lakukan itu? Kalau yang sudah dilakukan sebenarnya kan saya ada beberapa tingkah yang saya memang siapin di kantor. Nah, di kantor kan besar harapan ke depan mereka itu bisa memenuhi lowongan palsu yang ada mungkin di Cilegon. Karena kenapa? Daerah sekarang itu kan sudah berubah ya. Karena sekarang itu di mana sudah ke arah seseorang yang butuh dunia profesional. Nah, dunia profesional ini tidak didapat dalam dunia kampus. Secara teoretikal, kampus itu hanya mengeluarkan seseorang yang lebih kepada teori. Nah, berujung kemari
perpaduan antara teoritikal dan praktikal. Oleh karena itu dalam dunia kerja dibutuhkan namanya skill. Nah, skill itu yang saya siapkan mendidik mereka sehingga layak dan cocok atau pantas untuk mengalami ruang ke depannya. Jadi sebetulnya targetnya apa? Mengajak mereka ikut di kantornya Pak Kobi, targetnya apa? Apakah memang kebetulan mereka nggak ada pekerjaan untuk kemudian dimanfaatkan oleh Pak Fahmi atau apa? Anak-anak muda yang saya siapkan ini, mereka pada dasarnya ada yang sementara mengembang studi, ada yang sudah selesai. Nah, ketika mereka mau dalam dunia kerja, itu kan harus mengalami proses terlebih dahulu. Oh iya, batu loncatan. Nah, bukan batu loncatan, tapi sebagai dasar. Dasar. Kalau batu pijakan kan artinya itu hanya sementara. Tapi sebagai dasar itu kedepannya bisa dikembangkan. Oke, menyiapkan skill mereka dalam menuju profesionalisme itu seperti apa? Jadi saya elaborasi mengenai teoritikal dan praktikal. Contoh, karena saya di bidang notaris, di situ kan ada mengenai bagaimana sih tata cara proses pembuatan akte yang sebenarnya seperti apa dan secara aturannya seperti apa. Tapi kan yang perlu Anda catat itu bahwa pemuda yang bergabung itu kan tidak semua basically kenotariatan. Ada yang B, ada yang C, ada yang D. Kok bisa disatukan gitu? Ya betul. Sekarang kalau kita berbicara mengenai itu, ada beberapa orang itu yang ibaratnya dia bukan dari ragam pendidikan yang sama, tapi ketika di dalam dunia kerja dia sudah mengalami proses terkait praktik tersebut sehingga bisa Praktik profesional kerja. praktik profesional kerja. Oke. Nah, sehingga bisa mereka terjun dan bahkan menguasai. Artinya tidak perlu juga bahwa tanda kutip background dalam dunia hukum contoh atau background dalam dunia notaris, tapi dari segi namanya mereka punya kemauan. Karena skill itu tidak perlu harus linear sama pendidikan, kira-kira begitu. Yang penting dia punya kemampuan. Tidak perlu. Karena kenapa? Saya juga berkaca dari data tenaga kerja. Yang kedua, Bung Fahmi, Ya, dari statement yang disampaikan pemuda Cilegon tadi, mereka ada yang dikuliahkan sama Bung Fahmi. iya. Itu apa sih yang melatar belakang itu apa? Apakah memang karena melihat mereka yang dikuliahkan itu memang punya semangat kuliah tapi tidak ada biaya atau apa? Sebenarnya latar belakang bukan cuma karena itu ya. Faktor paling mendasar adalah kalau kita mau mengubah nasib, itu minimal kita mengubah dalam bentuk pendidikan terlebih dahulu. Nah, karena dengan adanya kebijakan pendidikan, itu kan mereka bisa mengalami dan bahkan bisa lebih konsen ke beberapa hal. Tapi kalau kita secara pendidikan saja tidak selesai, nah itu dalam dunia kerja pun ya secara basikal dan secara nanti keilmuan dan mereka mau lebih jenjang karir itu agak susah kan begitu. Nah, saya secara pribadi latar belakangnya seperti itu. Jadi berapa banyak anak muda Cilegon yang dikuliahkan sama Bung Fahmi? Kalau boleh saya tahu. Kalau di Cilegon memang bisa dihitung ya sekitar 20-an. Wah, 20 orang pemuda Cilegon dikuliahkan. Ya. Pak Fahmi yang membiayai. Saya membiayai secara pribadi. Sepribadi, dari kocek pribadi. Ya. Mulia sekali Anda ini. Mulia sekali. Dan jarang guys, orang yang mau membiayai kuliah dari kantong pribadinya. Atau mungkin Anda punya pohon uang sehingga bisa membiayai mereka. Kalau saya sih mengenai pohon uang itu kan bisa kita dapat dalam segi hal apapun, artinya secara halal. Nah, secara dunia profesi memang saya notaris, tapi saya ada beberapa bidang usaha yang saya Ada bidang usaha, oke. Dan dari bidang usaha itulah saya kelola untuk membackup. Anda sisihkan. Saya berikan. Oke, Bung Fahmi, seperti yang saya sudah ungkap dari awal tadi bahwa Anda ternyata membuka ruang pekerjaan atau apa ya? Ya membuka peluang kerja kepada generasi muda Kota Cilegon yang sebetulnya kan itu tugas pemerintah untuk memfasilitasi itu. Lalu kok tiba-tiba Anda mengambil alih peran itu karena apa?
Ya karena saya melihat terdapat fenomena aneh yang di Cilegon khususnya ya, yang dimana pemerintah hari ini yang kemarin begitu mengabang-abangkan terkait ketersediaan lapangan kerja. Oh, yang 25.000 itu. Dan mencapai 25.000 ya, dikatakan. Tapi secara realita sampai pada titik sekarang ini belum terwujud. Belum terwujud. Karena itu belum betul, Anda mengambil alih. Saya bukan mengambil alih, tapi ini wujud kepedulian. Kepedulian bahwa anak muda hari ini harus bekerja dan kedua harus berpendidikan. Jadi ketimbang dipusingkan dengan janji 25.000 tenaga kerja itu, mendingan Anda rekrut sekalian untuk bekerja, kira-kira begitu. Betul kan, bisa dibilang seperti itu ya. Oke. Ini menarik. Ini tugas pemerintah sebetulnya guys, menyediakan lapangan kerja itu tugas pemerintah. Sampai Bung Fahmi mengambil alih itu karena ada fenomena yang menurut Bung Fahmi generasi muda Cilegon itu susah sekali mencari pekerjaan. Sangat susah untuk sehari ini. Bagaimana sih Anda merekrut anak-anak muda Cilegon untuk bekerja? Kalau pola rekrutannya itu sebenarnya saya mau melalui beberapa orang yang sudah bekerja di kantor saya secara pribadi. Kalaupun mereka membutuhkan yang memang seperti contoh ya, bahwa ada beberapa orang yang kerja di lingkungan saya itu yang tadinya hampir tidak bisa melanjutkan kuliah, sehingga saya rekrut, saya coba berdayakan dan alhamdulillah sekarang sudah terselesaikan. Saya jadi punya kesimpulan dari apa yang disampaikan Bung Fahmi tadi, bahwa persoalan mendasar yang dihadapi oleh pemuda Cilegon, oleh anak-anak milenial generasi muda Cilegon itu adalah sulitnya mencari pekerjaan, ya kan? Iya. Karena memang Anda tadi menyimpulkan bahwa memang lapangan kerjanya belum tersedia begitu, belum memadai untuk mewujudkan tenaga kerja. Gitu ya. Oke. Selain urusan dunia susahnya mencari pekerjaan karena memang lapangan pekerjaan yang dijanjikan belum. Oh ya, satu lagi, tadi dari statement anak muda Cilegon, Anda juga ternyata memberikan modal usaha kepada generasi anak-anak muda. Ya, ada berapa anak muda yang Anda kasih modal untuk usaha? Sekarang sih masih cukupnya kecil ya kan, bisa dibilang ya. Di masa kecil orang ya. Uang dari Anda sendiri itu, Anda kasih modal? Secara saya pribadi. Di bidang apa aja itu? Banyak kan, ada yang bidang dia minuman, ada bidang makanan. Oh, food and beverage. Dan kansnya seperti apa setelah dikasih modal itu? Kalau kansnya ya dengan ada modal itu mereka memulai dan perlahan ya bisa ada pemasukan, walaupun pemasukannya itu ya belum terlalu besar ya, tanda kutip, tapi ada istilahnya bisa menyambung cara hidup mereka. Oke, kalau soal besaran kecil itu ada relatif. Betul. Baik. Apa ya? Saya jadi apa sih? Speechless guys. Ini anak muda ini. Sorry Bung Fahmi, berapa usia Anda sekarang saat ini? Saya 35 tahun kan. Baik, poin berikutnya, setelah membuka ruang untuk membina anak muda, mengasah profesionalis bekerja, ya, menguliakan, itu sebetulnya outputnya yang ingin dicapai oleh Bung Fahmi ini apa? Outputnya ya ke depan pemuda Cilegon itu bisa diharapkan dimanapun. Ketika mereka sudah selesai, mereka tidak takut atau tidak bingung mau kemana sebenarnya kita. Nah, dengan basic itulah mereka bisa jelas arah tujuannya. Jadi bukan sekedar istilahnya hanya kuliah pulang. Seperti itu. Obrolan kita ini sepertinya diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena burung kenari aja sampai bunyi. Burung kenari ini ternyata bukan dari Indonesia aslinya. Burung kenari itu dari Kepulauan Kanaria di Spanyol ternyata. Yang membawa datang ke sini itu orang Belanda. Maka dia sebetulnya adalah burung kenari ini apa namanya? Imigran ya. Oke. Setelah Indah, apa
Oke, outputnya adalah mempersiapkan generasi muda kita untuk ready to be used, kira-kira begitu ya. Ya. Lalu secara personal, apa yang ingin dicapai dengan membuka ruang pekerjaan, memberi ruang pekerjaan dan memuliakan, apa yang dicapai secara pribadi? Kalau menyatakan secara pribadi ya, saya pengen ke depan itu ada suatu warisan yang saya Ada legacy. ya ada warisan yang saya tinggalkan kepada anak muda bahwa kalian walaupun kuliah atau bersekolah itu tidak cukup. Karena sekali lagi dunia sekarang sudah mengalami perubahan yang sangat drastis ya. Yang dibutuhkan sekarang itu yaitu skill yang paling diutamakan untuk di dunia sekarang ini. Oke. Dan saya dengar sekarang ini Anda ini mau nyalek ya? Ya itu wujud ikhtiar. Ikhtiar. Iya. Calon legislatif untuk DPRD Banten ya? Dari Partai Golkar ya? Dari Partai Golkar. Kalau Anda nyalek, berarti Anda harus meninggalkan apa yang sudah Anda bangun selama ini di dunia notaris. Itu konsekuensinya kan seperti itu. Ya, setiap pilihan kan ada konsekuensi yang harus kita capai dan harus kita pilih. Ketika kita sudah memilih itu ya, bismillah kita lakukan. Dan Anda rela meninggalkan dunia yang sudah Anda bangun selama ini itu? Mengenai rela atau tidak kan itu sudah bagian dari konsekuensi. Iya. Sekali lagi ketika sudah konsekuensi itu kita pilih, maka kita harus menjalani itu. Bagi saya hidup ini kan pertaruhan kan. Oke. Jadi karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Oke, sebagai seorang notaris yang kemudian melompat menjadi calon anggota dewan, sebetulnya apa yang ingin Anda perjuangkan nanti? Kalau misalkan memang terpilih sebagai anggota dewan, anggota DPRD Banten dari Partai Golkar. Ya, saya pribadi karena sosok milenial bisa dibilang kayak gitu ya. Walaupun sekarang ini kan sudah ada Gen Z, tapi di dalam saya kan kategorinya milenial. Yang saya rasakan bahwa milenial sekarang ini butuh suatu wadah, suatu wadah yang dimana mereka bisa menyalurkan bakat, menyalurkan harapan, dan menyalurkan segala macam impian mereka. Nah, saya maju dengan besar harapan generasi milenial yang ada di Cilegon itu bisa saya wujudkan mimpi-mimpinya. Anda akan menjembatani itu? Saya akan mencoba menjembatani dan akan mencoba mewujudkan. Kalau misalkan boleh saya, tanya, apa sebetulnya modal Anda sehingga Anda berani untuk maju sebagai calon legislatif di Provinsi Banten? Modal saya sebenarnya karena saya backgroundnya sebagai latar belakang aktivis ya bisa dibilang. Modal saya itu yang modal keyakinan. Modal keyakinan dan ya, restu dari beberapa hal terutama dari orang tua. Jadi saya itu ketika sudah dapat dua hal seperti itu ya saya dua hal. Ngopi dulu, Bapak. Ngopi dulu. Saya agak aneh. Gini guys, orang merintis sebuah pekerjaan, sebuah dunia usaha itu bukan dunia usaha ya, merintis sebuah usaha, sebuah pekerjaan itu sulit. Bung Fahmi rela meninggalkan kenotariatan jika terpilih sebagai anggota DPRD Banten karena itu konsekuensinya. Ya. Dan Anda sudah yakin itu ya? Saya meyakini sebuah keputusan. Ketika sudah memilih keputusan tersebut, ya konsekuensinya saya jalani. Apa lalu kata istri Anda, kata keluarga Anda bahwa Anda harus meninggalkan dunia yang sudah Anda bangun selama ini untuk menjadi anggota legislatif? Apa kata istri Anda? Secara pribadi mereka mensupport, cuman ya dari segi mereka mengatakan bahwa ketika sekali lagi sudah mengambil keputusan tersebut, segala hal apapun memang harus kita ambil seperti itu. Mereka mensupport saya ya sudah silakan maju, tapi saat sudah tahu konsekuensi yang seperti ini ya monggo diambil karena itu sebuah pilihan. Pilihan, oke. Jadi ternyata sudah direstui oleh istri, sudah direstui oleh keluarga dan yakin maju sebagai calon legislatif. Lalu jika memang nanti insya Allah ditakdirkan sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten, Iya. gebrakan apa yang akan Anda lakukan?
Pertama, saya akan mencoba membaca terlebih dahulu kebutuhan untuk anak milenial itu seperti apa. Mungkin tindakan pertama seperti yang kita kasih konsulkan. Lalu kedua, dari data tersebut saya himpun. Yang ketiga, saya coba menganalisis kira-kira seperti apa yang memang mereka butuhkan. Contoh, kalau saya mereka membutuhkan suatu modal kerja, nah itu saya pribadi mewujudkan dengan cara pertama. Ketika saya terpilih, bahkan mungkin ada penghasilan dari situ, nah dari hasil penghasilan tersebutlah akan saya relakan untuk kebutuhan sebagai modal. Oke, catat guys. Mereka. Catat guys. Ini janji guys. Catat. Iya. Kalau Bung Fahmi terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, gajinya akan disisihkan guys untuk pemberdayaan anak muda. Benar. Oke, catat guys ya. Hari ini tanggal 4 September ya. Catat guys. Kalau Bung Fahmi terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, gajinya akan disisihkan untuk pemberdayaan anak muda Banten. Saya salaman dulu nih. Ya. Ini nanti akan saya catat dan ini akan tertulis dalam sejarah Google nanti. Ya. Oke. Dan gini, kalau boleh juga saya tanya, politik itu menurut Bung Fahmi itu seperti apa? Politik itu hanya satu kata, kebaikan. Kebaikan. Iya. Politik itu kebaikan guys. Tapi tergantung orangnya toh. Bukan tergantung orang ya, tapi lebih dari segi cara pandang. Cara pandang. Dan Bung Fahmi memandang bahwa politik itu sebuah kebaikan. Iya, karena begitu akan menanyakan saya politik seperti apa, menurut saya ya politik adalah kebaikan. Karena begitu kita masuk ke politik, ada banyak manfaat yang kita tularkan. Salah satunya memberdayakan anak muda. Memberdayakan anak muda. Good. Dan anak muda Cilegon itu menurut kita berbicara anak muda Cilegon dulu nih guys. Ya, anak muda Cilegon dulu guys, karena lokusnya kita ada di Cilegon. Anak muda Cilegon itu menurut Bung Fahmi apa sih yang paling harus dilakukan oleh negara terhadap anak muda Cilegon? Anak muda Cilegon untuk per hari ini yang paling bisa konkret diwujudkan adalah ada suatu hal nyata dari pemerintah terkait anak muda itu dari segi pendidikan. Yang saya ketahui bahwa ada beberapa anak muda di Cilegon itu sampai sekarang ada yang tidak mau atau tidak memilih untuk menempuh studi sampai S1. Bagi mereka sudah cukup dengan sekedar SMA atau SMK. Bukan karena ketidakmampuan biaya sekolah, lebih kepada satu memang ketidakmampuan kepada biaya sekolah, nah yang kedua lebih kepada niat. Iya. Karena kalau orang mungkin ada modal atau tidak ada modal tapi nggak ada niat, itu kan percuma. Modal itu kan bisa dicari dengan niat. Jadi modal cukup niat. Dan kalau jadi ini kayaknya orang yang konsen pendidikan seperti ini itu pantasnya di komisi berapa baru biasa pendidikan itu? Komisi 1, komisi 2. Nanti kalau jadi anggota DPRD Provinsi Banten komisi 2. Pantas ya. Oke, closing statement. Closing statement nih, Bung Fahmi. Niat tulus memberdayakan anak muda di Cilegon itu adalah niat yang memang kita semuanya harus mengamini dan mengapresiasi. Tetapi apakah niat tulus ini karena memang berbarengan dengan tujuan Anda, tujuan politik Anda atau tidak? Silakan. Kalau tujuan politik kan sekali lagi bagi saya, politik itu kan kebaikan. Begitu kita sudah memilih dunia politik, maka kan itu bisa menebar manfaat. Nah, terkait hal itu sebenarnya besar harapan saya seperti tadi saya bilang, anak-anak muda itu memperbutuhkan. Nah, sedangkan di Cilegon untuk sekarang ya belum ada representasi dari kalangan milenial atau anak muda yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Dan Anda akan saya hadir untuk mencoba mewujudkan mimpi dan harapan besar dari para anak muda di Cilegon. Tunggu guys, gila. Ini ingin mewujudkan cita-cita itu dan nantinya
Bung Fahmi mungkin berniat menjadi gerbong tempat bukan gerbong ya, pelabuhan dermaga tempat berlabuhnya generasi milenial di Provinsi Banten. Ya. Terima kasih. Saya sebutkan namanya siapa lagi? Sekali lagi yang jelas itu Zul Fahmi Yanuar Adam. Beliau adalah calon anggota DPRD Provinsi Banten, Dapil Kota Cilegon. Begitu guys. Terima kasih sudah menyaksikan kita dan saya ucapkan terima kasih buat Bung Fahmi. Semoga cita-cita Anda terkabul dan janji Anda yang akan menyisihkan penghasilan untuk memfasilitasi anak muda jangan sampai ada ingkari. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.